Hening kini menggerataki lapangan Bubat. Dari tempatnya berada, dia Pitaloka menjatuhkan pandangan matanya pada seseorang yang tengah mengenakan caping lebar yang menutupi seluruh kepalanya. Orang itu amat menarik perhatian dia Pitaloka karena bentuk pekerjaan yang tengah dilakukannya. Siapa orang di ujung lapangan Bubat yang tengah asyik menorehkan gagasannya ke atas selembar kain itu? Sasaran yang dibidik dalam lukisannya adalah lapangan Bubat yang kini luas nyaris tanpa tepi. Rupanya aku masih diberi kesempatan untuk bertemu, meskipun dalam keadaan seperti ini, kata hati dia Pitaloka yang bergema hanya di telinganya sendiri. Maharaja Linggabwana kini mengangkat tangannya dan kemudian melambai-lambaikannya. Ia meminta kepada para pengiringnya untuk tenang, namun para prajurit Sunda Galuh yang tersinggung itu sulit untuk ia kendalikan. Orang saya tidak lagi mengenakan pakaian yang biasa ia gunakan untuk menghadiri sebuah pesta. Pakaian yang dikenakannya kini telah berubah menjadi pakaian prajurit yang siap untuk menghadapi siapapun. Orang saya kini juga telah memegang kandewo dan anak panah dalam jumlah yang banyak. Tenang, tenang kalian semua. Dengarkan aku. Beri aku kesempatan untuk berbicara, kata Maharaja Linggabwana. Wibawa Maharaja Linggabwana yang berpakaian layaknya Brahmana itu ternyata tidak pernah dilawan oleh para pengiringnya. Kecintaan para prajurit Sunda kepada mantan rajanya itu melebihi kecintaan terhadap nyawanya sendiri. Para pengiring yang sebagian besar adalah para prajurit itu benar-benar telah siap jiwa dan raga dalam menghadapi pilihan yang paling baik yang akan terjadi. Orang saya yang berada di barisan paling belakang kini bergegas untuk mendekat. Gunakan akal sehat, gunakan pikiran kalian. Kekuatan yang kita miliki tidak sepadan dengan kekuatan tuan rumah. Aku tidak menghendaki perang ini terjadi. Jika kalian masih menghormatiku, ikuti perintahku. Semua kini terdiam, semua menunggu perintah dari Maharaja Linggabwana. Kita turuti apa yang menjadi kehendak dari Gajah Mada itu, lanjut sang Maharaja. Hiruk pikuk dan gemuruh gemerata terjadi di kedalaman dada semua pengiring calon temanten itu. Akan tetapi sebagian besar pengiring temanten yang terancam bahaya itu tidak sependapat dengan keinginan dari mantan rajanya, dan orang saya kini tidak segan untuk menyuarakan keyakinannya. Tidak bisa, tuanku. Aku tidak takut mati. Apa gunanya hidup kalau terhina? Penyatuan Sunda Galuh dengan Mojopahit dibahasakan dengan cara apapun adalah penjajahan. Adakah yang lebih nista selain hidup dari dijajah? Tidak ada, tuanku. Setinggi-tingginya kehormatan adalah kemerdekaan. Aku tidak sudi hidup dengan cara nista semacam itu, ucap orang saya yang menggelegar. Orang saya kini telah melolos senjatanya yang khas, sebuah jambu dengan jangkauan yang panjang tetapi mematikan karena pada ujungnya terdapat sebuah bandul besi dengan ukuran separuh ukuran kepalan tangan orang dewasa. Jika ayunan jambu itu mengenai kepala, pasti kepala itu akan pecah berantakan. Sudahlah, tuanku. Tidak ada gunanya kita berada di sini. Lebih baik kita kembali saja. Kita pulang ke Sunda Galuh. Panji Melong kini bersuara. Maharaja Linggabwana tersudut pada pilihan yang amat menyulitkan. Maharaja Linggabwana tidak semata-mata memikirkan kehormatan yang terancam,
Maharaja lebih mencemaskan banyaknya korban yang nanti akan jatuh jika perang itu benar-benar terjadi. Jika menuruti keinginan Gajah Mada bisa menghindarkan perang, maka pilihan baik itu akan ia ambil. Dengarkan kataku. Dengarkan kataku sekali ini saja, teriak Maharaja. Sadarilah, kita bukan lawan yang sepadan dalam menghadapi Mojopahit. Aku minta kalian mengikuti apa yang menjadi kemauanku. Kecuali jika kalian menganggap Maharaja Linggabwana itu sudah tidak ada. Ucapan itu rupanya mampu meredam semua gejolak meskipun belum mampu meredam semua amarah. Apakah kalian ingat dengan apa yang pernah aku katakan? Dengan dia Pitaloka menjadi permaisuri Prabu Hayam Wuruk. Suka atau tidak suka, Sunda Galuh memang harus melebur dengan Mojopahit, menjadi satu dan tidak terpisahkan. Ingatlah kalian semua, kelak penguasa Mojopahit adalah keturunan dari dia Pitaloka. Meskipun dengan susah payah, Maharaja Linggabwana akhirnya mampu meyakinkan para pengikutnya. Semua pedang kini disarungkan kembali. Semua anak panah kini dimasukkan ke wadah masing-masing dan semua langkap kini telah dilipat. Akan tetapi, sungguh menghina serombongan pasukan berkuda yang kini berderap di ujung yang lain lapangan Bubat yang terlihat amat luas itu. Pasukan berkuda itu mengacung-acungkan pedang sambil melakukan gerakan-gerakan yang amat melecehkan. Maharaja Linggabwana masih berniat untuk menenangkan para pengiringnya. Namun, kini sebuah kereta kuda nampak muncul dari kejauhan. Kereta kuda itu membawa beberapa orang penumpang. Ketika semakin dekat kereta kuda itu, makin nampaklah dengan jelas penumpangnya berpakaian seorang Brahmana. Brahmana Smaranatha. Tumenggung Larang Agung kini meletup. Tumenggung Larang Agung benar. Orang yang berada di dalam kereta kuda yang tengah dipacu kencang itu memang adalah Brahmana Smaranatha. Tetapi kini ia terlihat tidak sendirian. Brahmana Smaranatha datang bersama dua orang yang lain, yaitu Dharma Tyaksa Kasokatan Dang Acarya Natendra dan Dharma Tyaksa Kasaiwan Dang Acarya Dharma Raja. Bergegas seorang pendeta dan dua pejabat agama Buddha dan Siwa itu kemudian turun dari keretanya. Mohon tenang Sang Prabu. Oleh Ibu Suri Sri Kitarya, hamba diminta menyampaikan kepada Sang Prabu agar berkenan bersabar karena persiapan penyambutan sedang dilaksanakan. Sungguh, rupanya telah terjadi sebuah kesalahpahaman yang besar dan perlu untuk diluruskan, kata Brahmana Smaranatha yang kini terlihat gugup. Maharaja Linggabwana kini merasa lega oleh kehadiran dari Brahmana Smaranatha itu. Para pengiringnya yang marah pun kini juga mulai bisa menguasai dirinya. Mereka melihat rupanya ada sikap yang terbelah di pihak tuan rumah. Raja dan kedua orang tuanya menerima dengan tulus kehadiran rombongan tamu dari Sunda Galuh itu. Sementara ada pihak lain yang berusaha mengaitkan kehadiran tamu-tamu dari Sunda itu dengan pengakuan Sunda berada di bawah telapak kekuasaan dari Mojopahit. Jika demikian, Bopo, barangkali Mojopahit menyediakan tempat untuk kami, di mana kami diizinkan untuk beristirahat. Wong Pangulu yang tidak banyak berbicara kini juga mulai membuka suaranya. Brahmana Smaranatha dan Dharma Tyaksa Kasokatan Dang Acarya Natendra kini terlihat saling memandang. Mereka bingung. Sebenarnya sesuai rencana yang akan digunakan sebagai tempat peristirahatan para tamu agung adalah bangunan khusus yang tengah dibuat di tengah lapangan Bubat itu pula. Dharma Tyaksa Kasaiwan Dang Acarya Dharma Raja juga tidak bisa memberi jawaban. Kami memohon agar para tamu berkenan untuk bersabar. Kekacauan ini
terjadi karena acara yang diselenggarakan benar-benar besar-besaran. Apalagi kami mengira Sri Baginda baru akan datang 7 hari lagi, ucap Brahmana Smaranatha. Agaknya upaya pencegahan agar kesalahpahaman tidak berlanjut yang dilakukan oleh para pemuka agama itu harus berbenturan dengan apa yang menjadi kehendak dari Mahapati Gajah Mada. Terlihat itu dari kemudian munculnya seorang penunggang kuda yang kini memacu kujanya dengan kencang sambil tangan kirinya mengibarkan bendera lambang kepatian. Seorang pembawa bendera itu tiba-tiba berteriak dengan sangat keras ketika ia telah semakin mendekati rombongan itu. Aku Patih Tetek, atas nama Mahapati Gajah Mada, aku ingin memastikan bagaimana sikap Sunda Galuh. Jika Sunda Galuh belum menyatakan tunduk dan menjadi bagian dari Mojopahit, Sunda Galuh tidak diizinkan untuk masuk ke dalam istana Mojopahit. Brahmana Smaranatha kini merasakan desir yang amat tajam di dadanya. Perasaan senada kini juga bergolak dan mendadak di hati Dang Acarya Natendra dan juga Dang Acarya Dharma Raja. Mereka kecewa dan amat menyayangkan sikap dari Mahapati Gajah Mada itu. Selanjutnya, perhatian kembali tertuju pada Maharaja Linggabuana. Maharaja Linggabuana sendiri sudah pasrah. Ia tidak akan menolak sejuli pun permintaan dari Gajah Mada itu, meskipun kini ia telah terhina bukan kepalang. Akan tetapi, Dyah Pitaloka yang duduk di sebelah ibunya di dalam sebuah bilik kereta tiba-tiba turun dan melangkah maju. Dyah Pitaloka kini menatap utusan wajah yang bernama Patih Tetek itu dengan pandangan mata yang berkilat-kilat. Kemudian Dyah Pitaloka mendekati Tumenggung Larang Agung yang membuat Tumenggung itu kini menjadi kebingungan. Apalagi ketika Dyah Pitaloka dengan isyarat tangannya meminta kepada Tumenggung Larang Agung untuk turun dari kudanya. Bertambah bingung kini Tumenggung Larang Agung karena Prabu Putri Dyah Pitaloka mencabut pedang miliknya dan kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi. Dyah Pitaloka yang kemudian duduk di atas kuda milik Tumenggung Larang Agung kemudian memacu kudanya berderap mengitari Patih Tetek itu. Akulah rajanya. Aku yang berhak memutuskan bagaimana sikap yang akan kami gunakan untuk menghadapi kesombongan dari Gajah Mada itu, teriak Dyah Pitaloka dengan sangat keras. Desir yang amat tajam kini menggerataki punggung para prajurit Sunda Galuh. Dyah Pitaloka memberi semangat yang membakar pada mereka, maka kini terbakarlah mereka. Dyah Pitaloka yang bergerak mengelilingi Patih Tetek itu akhirnya berhenti dan menempatkan diri tepat di depan utusan Gajah Mada itu. Tatapan matanya yang tajam dan sangat marah menyebabkan Patih Tetek itu kini menjadi sedikit gugup. Gajah Mada meminta Sunda Galuh agar supaya takluk menjadi bagian dari negara Mojopahit. Sekarang sampaikan kepada Gajah Mada itu untuk menelan mimpinya. Meskipun kami harus tertumpas mati di sini, jangan harap kami sudi untuk memenuhi permintaan itu, ucap Dyah Pitaloka dengan lantang. Seketika ucapan Dyah Pitaloka itu merontokkan jantung Dang Acarya Natendra dan juga jantung Brahmana Smaranatha. Akhirnya mereka meyakini bahwa upaya mencegah perang yang mereka lakukan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Tiba-tiba dalam sekelipan sebuah anak panah kini melesat, entah siapa yang melepaskannya, dan hal itu telah menyebabkan Patih Tetek terhanyak dan terjungkal. Kuda tunggangannya kini melonjak dan kemudian menginjak dadanya. Patih Tetek itu langsung tidak sadarkan diri. Jaran Boyo yang memimpin pasukan berkuda dan menempatkan diri di bagian lain alun-alun terkejut ketika melihat Patih Tetek itu kini telah diterjang anak panah.
Sontak lurah prajurit Jaranpoyo itu menggerakkan pasukan berkuda bersenjata anak panah untuk kemudian menyerang orang-orang dari Sunda itu. Dari arah lain, serombongan orang yang ternyata adalah para patih dari negara bawahan Mojopahit terpanggil untuk ikut melibatkan diri dalam pertempuran yang terjadi. Dengan senjata di tangan, Patih Gowi dan Patih Margaleweh kini mengacung-acungkan senjatanya. Dengan gigih dan gagah berani, rombongan pengiring tamu dari Sunda Galuh itu, baik prajurit maupun yang bukan, kini memberikan sebuah perlawanan yang sengit. Perang tampoh yang tidak seimbang itu kini diratapi oleh Brahmana Semaranata, disesali pula oleh Dharma Dyaksa Kasogatan yang mengangkat tangannya berusaha untuk mencegah perang itu. Akan tetapi Brahmana Semaranata kini ambruk karena lengannya tersambar anak panah yang memunculkan rasa pedih yang bukan alang kepalang. Dang Acarya Natendra juga mengalami nasib yang buruk. Punggungnya kini disambar oleh Warastra. Beruntung Dang Acarya Dharmaraja berhasil menyelamatkan diri dengan berlari-lari menjauh dari perang yang mulai berkecamuk. Prajurit berkuda yang kini bersenjatakan anak panah yang dipimpin oleh lurah prajurit Jaranpoyo mampu membuat sebuah kekacauan yang luar biasa karena ruang gerak mereka lebih lapang dan lebih gesit. Anak panah yang melesat berhamburan itulah yang kemudian menerjang dada Maharaja Linggabuana dan juga Usus secara bersamaan. Tidak butuh waktu yang lama bagi mantan Raja Sunda Galuh itu untuk menarik nafas pamungkasnya. Melihat mantan rajanya telah mendahului gugur di medan pertempuran, para prajurit Sunda itu kini mengamuk sejadi-jadinya. Tanpa perlindungan tameng, mereka kini mengejar para prajurit berkuda sehingga mereka menjadi sasaran empu anak panah yang dilepaskan susul menyusul. Tuan Sohan kini juga terlihat ambruk sambil menggeliat saat kemudian sebuah anak panah dengan ujung yang tajam menembus tengkuknya, disusul kemudian oleh Tumenggung Larang Agung yang ambruk di belakangnya. Amat gigih dan kesetanan, Gempong dan Panji Melong memberi sebuah balasan. Akan tetapi Gempong dan Panji Melong harus mengalami nasib buruk ketika dari arah belakang Patih Margaleweh dan Patih Gowi menerjang dengan kudanya. Dalam waktu sekejap, tombak yang tajam telah tenggelam di tubuh dua orang yang ambruk itu. Orang Pangulu yang marah kini mulai membentangkan gandewonya. Akan tetapi belum lagi anak panahnya melesat, ia telah keduluan diterjang anak panah yang dilepas langsung oleh lurah prajurit Jaranpoyo. Serombongan prajurit Sunda di bawah pimpinan Ronggo Anapagan kini memisahkan diri ketika dari kejauhan terlihat sebuah kereta kuda dengan lambang bendera kepatian. Diyakini Mahapatih Gajah Mada berada di dalam kereta itu. Tidak perlu pertimbangan apapun bagi Ronggo Anapagan untuk mengarahkan kudanya pada sasaran yang dituju. Di kereta itu ada Gajah Mada. Ayo kita serbu itu, teriak Rangga Anapagan. Orang saya yang telah melompat ke atas kuda kini segera berderap menyusul, diikuti gerak itu oleh orang Siring dan Sutrajali. Di dalam kereta kuda itu memang benar ada Gajah Mada yang dengan penuh keyakinan mempersiapkan diri untuk menjemput mereka yang akan datang. Gajah Mada kini merantang langkapnya, beberapa anak panah pun kini juga melesat berhamburan. Terjengkang kini orang saya, terjengkang pula Rangga Kaweni, dan ambruk pula orang Siring serta Sutrajali. 4 prajurit itu tertolong karena tidak perlu menahan sakit yang terlampau lama. Sejenak kemudian gerbang kematian telah terbuka untuk mereka. Sementara itu, jagat saya menangis sesengukan ketika melihat akhir dari perjalanan yang panjang itu. Jagat saya yang tidak mampu melihat semua kematian kini segera menenggelamkan kujang tajam ke dalam perutnya. Rupanya jagat saya harus menderita lebih lama karena kematian yang diharapkannya tidak segera datang pula.
tidak berubah kini rona wajah Dia Pitaloka ketika menengok ke dalam kereta yang mendapati ibunya kini telah tidak lagi bernafas. Meskipun ada 2 anak panah yang menancap di tubuh ibunya, Dia Pitaloka melihat kematian ibunya lebih karena kujang yang menancap tepat di tengah dadanya. Dia Pitaloka yang masih tertinggal kini menoleh mencari-cari. Akan tetapi orang yang kini dicarinya tidak ada. Entah kini telah berada di mana ia. Selamat tinggal Kakang Saniscara, ucap hati Dia Pitaloka. Tanpa keraguan, Dia Pitaloka kini menenggelamkan kujang yang tajam, bukan kujang yang karatan ke dalam perutnya. Dia Pitaloka dengan sengaja menjemput kini kematiannya. Namun, ia tetap menginginkan wajahnya terlihat cantik jelita. Jika kujang beracun yang dipilih, maka akan mengubah warna tubuhnya menjadi hitam biru. Dia Pitaloka kini ambruk bersandar di tepi sebuah kereta. Beberapa saat kemudian, tumpukan mayat dan sebagian yang menyebar di tempat itu telah mengundang sebuah pertanyaan. Mengapa saling bunuh yang sedemikian itu bisa terjadi? Puluhan burung gagak dan burung-burung pemakan bangkai yang terbang tidak seberapa tinggi merasa tidak sabar ingin segera mendarat dan meneguk genangan darah untuk memuaskan dahaga yang mereka alami. Jauh tinggi di ujung langit, Paksi Cataka kini membentangkan sayap dengan segenap rasa herannya. Para Raja Wali memang adalah jenis burung yang ganas, namun tidak pernah sekalipun mereka saling bandai di antara sesamanya. Sementara itu, pada jarak yang cukup dekat, puluhan anjing yang keluar dari hutan kini merasa gelisah. Mereka ingin segera menghambur untuk ikut berpesta. Namun, para anjing itu sadar akan masih adanya bahaya. Akibat ketidaksabarannya, seekor anjing kini ambruk disambar oleh anak panah. Kemalangan yang menimpa temannya itu telah menjadi contoh bagi para anjing yang lain. Para anjing itu berpikir mereka harus menunggu datangnya malam untuk bisa menyantap salah satu saja dari tubuh-tubuh yang teronggok tidak lagi bernyawa itu. Tidak sebagaimana dengan para Cataka, para anjing liar itu tidak perlu bertanya, untuk apa manusia kini saling membunuh? Burung Cataka di langit itu penasaran ada apa dengan para manusia itu. Sayang, burung Cataka yang memiliki bentangan sayap amat lebar itu tidak mengerti bahwa makhluk yang bernama manusia itu tidak cukup puas sebatas kenyang perutnya. Di sisi yang lain dari lapangan Bubat, Sani secara mengencangkan ikat pinggangnya. Dengan genangan darah di telapak tangannya, ia kemudian membasuh mukanya. Darah merah itu tidak terasa anyir baginya. Setidaknya karena darah itu adalah milik kekasih dambaan hatinya. Berulang kali Sani secara menyebut nama itu berulang-ulang sambil tangannya terus menggigil. Mulutnya menggigil, jantung di rongga dadanya juga ikut menggigil. Untuk apa lagi aku hidup? Desisnya dengan segala gemeretak jiwanya. Sani secara telah merasa bulat dengan keputusannya. Dengan sangat berhati-hati, Sani secara meletakkan tubuh tanpa nyawa yang kini berada dalam pelukannya itu. Ia dahulu itu dengan mencium keningnya dan juga mendekap dengan lebih erat. Tangannya menggeretak kasar hingga menyebabkan wajah cantik yang semula putih pucat pasi itu kini menjadi terlihat merah, mirip dengan sebuah lukisan. Air mata Sani secara tidak lagi bercucuran saat matahari di langit yang ikut marah kini memberinya isyarat bahwa telah tiba waktunya untuk bertindak. Tunggu aku, kekasihku. Di tempat lain, aku akan melukismu sepuas hatiku. Di tempat yang lain, aku akan penuhi permintaanmu. Aku akan menggambarmu di mega-mega, malang melintang sambil tanganmu memetik bintang-bintang. Sani secara
kini meletakkan mayat itu di dekat mayat ayahnya. Kemudian ia melangkah mundur tanpa mengalihkan pandangan matanya. Sani secara terus berjalan ke belakang hingga tubuhnya tersentuh kudanya yang kini datang mendekat. Kuda yang bernama Bentung Humalang itu kini meringkik sebagai ungkapan rasa bela sungkawanya. Tunggu aku, Citra. Aku akan segera menyusulmu, ucap Sani secara dalam bisikan bisu. Sentakan keras yang diberikan kepada Bentung Humalang merupakan isyarat untuk Bentung Humalang itu bergerak. Bentung Humalang langsung mengayunkan kakinya dengan kencang. Sani secara tidak perlu mengambil jalan melingkar untuk menghindari segenap mayat itu. Dianggapnya jarak terdekat untuk menyongsong kematian adalah jalan yang lurus ke depan. Lagi pula, bukankah para mayat itu kini tidak lagi bisa merasakan apapun? Sekali lagi, Sani secara menyetakkan tali kendali kudanya dengan sangat kasar sebagai isyarat untuk bekerja dengan lebih keras. Bentung Humalang kemudian menerjemahkan perintah itu dengan baik. Bentung Humalang juga tidak lagi peduli meskipun sekelompok prajurit di depan sana siap menyongsongnya dengan hujan anak panah. Bentung Humalang bergerak dalam derap yang membawa penunggangnya kini semakin mendekat dengan para tempat prajurit itu berada. Ketika telah berada dalam jangkauan, ratusan Gandewa kini serentak ditarik ke atas ketika sebuah isyarat telah diberikan. Gandewa itu tetap terentang dengan arah bidik menyesuaikan dengan calon korbannya. Tunggu, turunkan anak panah, berteriak kini seseorang yang rupanya memiliki pengaruh cukup besar. Perintah itu dituruti. Semua prajurit dengan amat sigap menurunkan anak panah dari Gandewa masing-masing. Langkap-langkap yang semula melengkung kini telah diluruskan. Anak panah yang semula terarah lurus dan tegang kini telah diistirahatkan. Semua orang, baik prajurit yang berbaris rapi maupun para penonton yang dengan hati getir menyaksikan perang yang terjadi sejak awal itu, kini kembali terayun jantungnya. Di langit, Bagaskoro kembali mempersiapkan diri menjadi satu saksi atas apa yang akan terjadi. Haruskah korban mati masih ditambah seorang lagi? Namun rupanya tidak semua orang memenuhi perintah untuk menurunkan anak panahnya. Seorang mantan prajurit yang berusia tua merasa memiliki alasan untuk mengambil tindakan atas nama rajanya. Diam-diam ia mempersiapkan 2 batang anak panah sekaligus. Mantan prajurit itu tidak ingin nama rajanya ternista. 1 anak panah ia arahkan tepat ke jantung penunggang kuda itu dan sebatang yang lain ia arahkan ke arah kuda tunggangannya. Ketika jarak telah terjangkau, orang itu kemudian melepas gagang anak panahnya dari jepitan jari. 2 anak panah itu melesat dengan cepat, masing-masing menuju ke arah sasarannya. Laki-laki tua itu memiliki kemampuan bidik yang luar biasa. Hal itu terbaca dari betapa akurat hasilnya. Salah satu anak panah itu mengarah ke kepala kuda yang amat kencang dalam berderap. Kuda itu tersentak ketika tiba-tiba merasa kepalanya ditembus oleh sesuatu. Kuda itu terjengkang bersamaan dengan Sani secara yang mendadak merasakan nyeri luar biasa karena dadanya juga telah tertembus anak panah. Sani secara menggeliat dan kemudian berusaha keras untuk mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang indah. Betapa indah rasa sakit itu ia rasakan. Bukankah sejenak kemudian akan terpenuhi apa yang diinginkan untuk kembali bertemu dengan Dyah Pitaloka? Di atas nampak seorang yang berada dalam bayangan antara ada dan tiada itu melayang turun naik untuk menjemputnya. Orang itu mirip bidadari, mirip Dewi Amba yang kini datang menjemput Bisma. Kekasihku, desis Sani secara yang menahan indahnya rasa nyeri. Namun agaknya yang Widi berkehendak lain.
garis nasib memang tidak selalu sama dengan apa yang dikehendaki manusia. Sani secara merasa apapun yang dilihatnya kini terlihat mengombak. Mengombak dalam membentuk gelombang, bergerak cepat dalam ribuan warna-warni pelangi, melesat cepat bagai menembus ruang dan waktu. Adakah yang demikian itu selalu terjadi pada sebuah kematian? Sosok tubuh itu kini semakin terkulai. Nafasnya tersengal, matanya tidak menutup, namun kini malah terlihat terbuka. Sebagaimana nafasnya yang tidak berhenti, namun kini terlihat sangat mengayun. Ternyata anak panah yang telah menggapai jantungnya itu sungguh menimbulkan rasa yang sangat nyeri. Nafasnya tersengal karena tenggorokannya kini mendadak menyempit, menyebabkan udara yang keluar dan masuk tidak lagi lega. Dengan tatapan mata yang bingung, sosok kesakitan itu kini memperhatikan keadaan di sekitarnya. Ia bingung, terbaca itu dari matanya yang kini menatap keadaan di tubuhnya, mencermati gagang anak panah melalui sentuhan tangannya. Kenapa denganku? Tanya pemilik tubuh yang sekarat itu kepada dirinya sendiri. Namun yang dilihatnya adalah keadaan yang tidak bisa ia pahami. Pemilik tubuh itu selalu bingung. Selama ini ia telah banyak dibingungkan oleh banyak pertanyaan yang sangat membutuhkan jawaban. Keadaan terakhir yang ia rasakan setelah bangun dari ketidaksadaran atau semacam tidur panjang dengan mimpi-mimpi yang aneh benar-benar tidak bisa dimengerti sebagaimana yang ia alami sekarang ini. Terakhir, namaku Riung Sedato. Tetapi, siapa sebenarnya aku ini? Kenapa aku tidak ingat siapa aku? Mengapa ada anak panah yang menembus dadaku tanpa aku tahu sebabnya? Haruskah aku mati tanpa bisa mengingat siapa aku sebenarnya? Di sela-sela rasa sakitnya, pemilik tubuh itu masih menyempatkan bertanya atas sesuatu yang membuatnya selalu penasaran. Bahkan ketika kematian kini sudah sedemikian dekat, pertanyaan itu belum kunjung juga didapat jawabannya. Yang Widi di langit masih terdiam 1000 bahasa. Mengapa tiap kali aku bangun dari mimpi, aku selalu menemukan keadaan yang tidak bisa aku mengerti? Kenapa? Pemilik tubuh sekarat itu kini benar-benar bingung. Sudah lama sekali ia dibayang-bayangi banyak pertanyaan atas siapa dirinya, semua jati dirinya, asal-usulnya, bahkan sampai pada pertanyaan yang paling sederhana, siapa namanya. Akan tetapi pertanyaan itu tidak segera diperoleh jawabannya. Kini tiba-tiba dengan alasan yang tidak ia mengerti, ada anak panah yang menghujam di dada yang menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Aku akan mati rupanya. Rasanya sakit sekali, desis orang itu. Ternyata yang berhasil menjebol belenggu otaknya justru adalah lelaki yang semula melepas anak panahnya. Dengan bingung, dengan langkah kaki yang amat ragu bagai melayang, pelepas Warostro itu kini dilanda ketakutan yang luar biasa. Sangat takut ia menghadapi kenyataan yang paling mengerikan di depannya. Namun, apa yang dihadapi orang itu adalah merupakan sesuatu yang nyata. Maka ketika langkah kakinya semakin dekat, lelaki tua itu merasa dirinya ambyar oleh sesal yang bukan alang kepala. Anak panah telah terlanjur dilepas. Sasaran kini telah terlanjur menggeliat terkapar. Sungguh, anak panah itu melesat dari kemampuan yang luar biasa, menandai betapa luar biasanya kemampuan laki-laki tua itu. Kemampuan bidiknya menjadi acuan bagi siapapun yang ingin belajar. Namun, kemampuan luar biasa itu
juga telah menjadi perantara bagi kematian anaknya. Ger anakku Prajaka. Anakku, teriak lelaki itu. Hanya dalam beberapa kejap menjelang kematiannya, tubuh tertembus anak panah itu kini membuka matanya. Ia amat lega karena telah terobati rasa penasarannya. Ia memang sangat terkejut. Romo. Anakku, Prajaka, balas orang itu sambil melemparkan dewa dan membuang semua anak panahnya. Dengan sangat gugup, amat sangat gugup, lelaki tua itu kemudian meraihnya dengan tangan yang nyaris menggagas mencabut anak panah yang telah tertancap itu. Udara panas di padang Kurusetra itu kini mengombak. Para prajurit kini berlarian mendekat untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Matahari rupanya juga ikut terkejut. Ia makin terbelalak, terlihat itu dari panasnya yang semakin menyengat. Debu kini berhamburan oleh angin yang juga tahu ada persoalan apa. Namun di sudut lapangan yang luas itu terlihat angin memilih membelit apapun. Lesus yang berukuran kecil itu segera bubar karena tidak berhasil mencuri perhatian. Akhirnya aku ingat Romo. Aku sangat lega. Aku telah mengingat semuanya, Romo. Aku tahu siapa aku. Aku tahu siapa namaku, Romo. Gemetar kini mulut lelaki tua yang melalui anak panahnya itu telah membunuh anaknya sendiri. Gemetar pula tangannya, jantungnya, dan juga isi benaknya ketika menyaksikan tarikan napas yang semakin berat, semakin tersengal, kemudian ia terpejam. Namun laki-laki tua itu tidak bisa berbuat apa-apa. Penyesalan yang menggilas serasa telah meretakkan dinding kepalanya. Laki-laki itu memejamkan mata dengan semua ototnya yang bertarikan, menjadikan rahangnya kini terlihat kaku dan tangannya yang mengepal keras membatu. Bagaimana keadaan Biyung, Romo? Pratiwi bagaimana? Aku kangen pada mereka, Romo. Kuda Swabaya juga bagaimana, Romo? Romo, aku kangen masakan Biyung, Romo. Romo, bagaimana pula dengan kabar Paman Sandan Banjir, Romo? Apakah Paman Sandan masih suka memberi kelapa, Romo? Prada Basu kini lupa bagaimana caranya bernafas. Tercekik kini lehernya. Leher anaknya yang tercekik adalah lehernya yang juga tercekik. Akhirnya, ketika tubuh yang terluka parah itu sampai pada batas kemampuannya, matanya kini telah kehilangan cahaya. Mulutnya yang tiba-tiba bergetar adalah upayanya untuk mengucapkan sesuatu. Ger, Prajaka. Prajaka anakku. Meledak kini teriakan Prada Basu yang berusaha memecah keheningan lapangan bubat itu. Setelah peristiwa yang memilukan di lapangan bubat itu, tidak ada seorang pun yang berbicara. Tidak perlu ada atau janganlah ada yang pernah berbicara, karena untuk apa? Nasi kini telah menjadi bubur. Apa yang terjadi tidak bisa diputar kembali. Mahapati Gajah Mada duduk tafakur di tempatnya di tengah ruang wisma Ibu Suri Sri Kitarya. Matanya menghunjam ke lantai di depannya. Gajah Mada merasa untuk apa berbicara. Lurus di depannya, Prabu Hayam Wuruk memandangnya dengan tatapan mata yang berkunang-kunang. Hayam Wuruk bingung, tidak tahu bagaimana cara untuk melampiaskan rasa kecewanya
terhadap Mahapati Gajah Mada. Orang yang amat diandalkan sebagai pundak dan bahunya itu kini telah mengecewakannya. Ia juga bertanya untuk apa ia kini berbicara. Ibu Suri Sri Gitaria dan Ibu Suri Diahwiat apalagi. Mereka juga tidak memiliki sisa rangkaian kalimat karena penyesalan macam apapun tidak mungkin akan menghidupkan kembali yang telah mati. Mereka tidak akan mampu membangkitkan tubuh Dyah Pitaloka yang kini telah terlanjur membeku dan pasti akan melabuh. Juga untuk apa melanjutkan menghias tatak rambat Balai Manguntur dengan untaian janur? Untuk apa mereka melanjutkan membangun taruk yang lebih besar? Kedua ibu suri itu juga merasa tidak tahu lagi apa gunanya untuk berbicara. Dan untuk apa pula memerintahkan kepada para penari untuk tetap berlatih dan menari? Haruskah geliat indah gerakan tari itu disuguhkan kepada sang Prabu yang tengah dililit duka? Demikianlah akhir dari seri keempat buku Gajah Mada karya Langit Kresna Haryadi. Terima kasih, semoga kesehatan dan keberkahan selalu tercurah pada sederek-sederek sedoyo. Sampai jumpa di seri kelima serial Gajah Mada yang bertajuk Hamukti Moksa. Matur nuwun.